Miliano Jonathans mengaku telah dihubungi oleh Shin Tae-yong. Miliano Jonathans yang selalu disebut menjadi naturalisasi timnas Indonesia saat ini, dia telah mengaku bahwa sudah menjalin komunikasi baik dengan pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong. Miliano Jonathans dapat masuk naturalisasi karena dia sendiri memiliki garis keturunan dari Depok, Jawa Barat. Miliano Jonathans sendiri tengah bertanding bersama Vitesse Arnhem di Eerste Divisie atau kasta kedua Liga Belanda. Miliano Jonathans telah ditanyakan apakah pernah dihubungi oleh Shin Tae-yong. Dengan santainya dia menjawab, "Ya, kami masih berkomunikasi," jawabnya dinukil dari ESPN Belanda. Miliano Jonathans sendiri mengaku masih membuka peluang untuk membela timnas Indonesia. Diketahui Miliano juga pernah dipromosikan ke tim utama sejak tahun 2022, akan tetapi karena usianya yang masih muda dia lebih turun di Liga Belanda U21. Pemilik 19 caps di Eredivisie ini bertemu staf ahli Kemenpora, calon pemain naturalisasi baru timnas Indonesia. Timnas Indonesia mendapat kabar gembira jelang mengikuti putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Winger Vitesse Arnhem keturunan Indonesia, Miliano Jonathans bertemu dengan staf ahli Kemenpora, Hamdan Hamedan. Hal ini diketahui dari unggahan Hamdan Hamedan di akun Instagram pribadinya. "Senang bertemu Anda lagi Jonathans dan keluarga. Nikmati liburan Anda @milianojonathans_", tulis Hamdan Hamedan di Instagram story miliknya. Belum diketahui perbincangan apa yang dilakukan Hamdan dan Jonathans beserta keluarganya. Jika Jonathans masuk program naturalisasi, kekuatan timnas Indonesia akan semakin bertambah. Pemain berdarah Maluku ini bisa bermain di beberapa posisi seperti sayap kanan, kiri, gelandang tengah, gelandang serang, dan penyerang. Meski perolehan gol dan asisnya tidak banyak, Jonathans memiliki pengalaman cukup mumpuni bermain di Eredivisie. Meski usianya baru 20 tahun, Jonathans telah bermain sebanyak 19 kali di Eredivisie untuk Vitesse Arnhem. Apabila PSSI serius untuk menaturalisasi Jonathans, lini depan skuad Garuda akan semakin mengerikan. Dia bisa berkolaborasi dengan Ragnar Oratmangoen dan Rafael Struijk di lini depan timnas Indonesia untuk putaran ketiga nanti. Miliano Jonathans target naturalisasi timnas Indonesia. Suntikan tenaga tengah atau sayap. Timnas Indonesia telah bertekad lolos ke putaran keempat kualifikasi Piala 2026. Untuk memuluskan misi itu, timnas Indonesia dikabarkan akan menambah kekuatan baru. Salah satu yang merupakan pemain santer yang telah diberitakan akan segera di WNI kan demi timnas Indonesia adalah Miliano Jonathans, yang merupakan penyerang Vitesse Arnhem yang bermain pada kasta kedua Belanda. Gelandangan Miliano Jonathans yang berusia 20 tahun ini yang mempunyai darah keturunan Depok, Jawa Barat, telah mengakui sudah menjalinkan komunikasi baik dengan PSSI terkait rencana naturalisasinya. Apabila semuanya akan berjalan sesuai rencana, maka PSSI ini akan segera memproses naturalisasi Miliano Jonathans sama seperti saat mereka melakukan terhadap Eleanor Reinders dan Mads Hilgers. Dengan kehadiran Miliano Jonathans ini tentunya akan berdampak kepada daya gedor timnas Indonesia. Pemain yang mempunyai tinggi badan 178 itu tak hanya mampu sebagai gelandangan bertahan, akan tetapi ia juga mampu menjadi gelandang serangan, namun juga diplot sebagai penyerang sayap. Miliano Jonathans juga pernah hadir dalam 10 pertandingan pada ajang Eerste Divisie dengan torehan 6 gol dan 2 assist. Pastinya torehan tersebut akan membuat Shin Tae-yong sangat berharap bahwa Miliano bisa secepatnya bergabung dengan Jay Elzes dan kawan-kawan. PSSI diharapkan untuk tidak berlama-lama karena bisa saja Miliano akan berubah pikiran karena dia juga mempunyai kans memperkuat timnas Belanda U21. Dengan skema 4-3-3 yang telah diterapkan oleh Shin Tae-yong, Miliano sangat memungkinkan dalam mengisi sebuah posisi lini tengah bersama Tom Haye ataupun dengan Nathan Chuaon. Dan dia juga bisa dijadikan sebagai penyerang sayap kiri ataupun sayap kanan dalam upaya melancarkan aliran bola kepada dua tombak timnas Indonesia, Ragnar Oratmangoen dan Rafael Struijk. Gerak cepat yang terus dilakukan PSSI seakan memberi gambaran terkini soal nama-nama yang tengah digodok sebagai calon pemain naturalisasi timnas Indonesia. Terbaru, Ketum PSSI Erick Thohir bertemu langsung dengan calon striker timnas Indonesia, Ole Romenyi. Pertemuan ini menandakan dimulainya proses naturalisasi pemain FC Utrecht bersama timnas Indonesia.
Memang gembar-gembor kabar naturalisasi oleh Romagne bukanlah barang baru. Pemain keturunan Medan ini telah dikaitkan dengan timnas Indonesia sejak awal menempuh karier di FC Utrecht. Namun kala itu oleh Romagne masih ingin fokus kepada karier klub. Walhasil setelah penantian panjang keputusannya oleh Romagne tampak bulat untuk memperkuat negara leluhur. Oleh Romagne sendiri telah tampak ke Indonesia sejak pertandingan kandang timnas Indonesia melawan Jepang di SUGBK. Diperkirakan oleh Romagne akan hadir di laga timnas Indonesia pada ronde 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Oleh Romagne sendiri datang dengan segudang pengalamannya dari kompetisi Eredivisie. Selain itu, kepastian oleh Romagne juga menggenapkan nama calon naturalisasi sebelumnya. Sebelum Erick Thohir bertemu dengan oleh Romagne, Erick Thohir juga telah bertemu dengan dua calon naturalisasi, Dion Marks serta Tim Gaypens. Dion Marks dan Tim Gaypens nantinya akan diperuntukkan memperkuat timnas U20 Indonesia sebelum kembali melanjutkan perjalanan bersama tim senior. Adapun selain ketiga nama yang telah berjabat tangan dengan ketum PSSI, ada satu nama yang telah mengantri untuk tahap selanjutnya. Ialah striker Volendam U21 Mauro Zijlstra. Mauro Zijlstra merupakan pemain yang terang-terangan mengungkapkan proses naturalisasi bersama timnas Indonesia. Striker 19 tahun ini diketahui telah mengirimkan berkas naturalisasi yang sedang didalami oleh PSSI. Bahkan melalui pernyataan terakhir, proses naturalisasi dari Mauro Zijlstra sudah masuk dalam antrean PSSI. Kabar tersebut diketahui melalui perkataan Mauro Zijlstra yang disampaikan oleh Yusa Nugraha dalam konten channel YouTube-nya. Yusa Nugraha yang menghubungi langsung Mauro lewat pesan Instagram menuturkan bahwa Mauro masih perlu menunggu sejenak. Pasalnya PSSI fokus untuk merampungkan gerbong naturalisasi Tim Gaypens dan Dion Marks yang bakal melakoni turnamen Piala Asia U20 2025. Mauro Zijlstra sendiri merupakan calon pemain naturalisasi yang cukup menjanjikan untuk timnas Indonesia. Proses naturalisasi timnas Indonesia. PSSI mengonfirmasi penerimaan data Mauro Zijlstra. Lantas bagaimana dengan Kevin Dix? PSSI mengakui telah menerima data dari striker FC Volendam U21 Mauro Zijlstra. Namun PSSI masih mempelajari dan belum akan menaturalisasi. PSSI mengonfirmasi bahwa mereka telah menerima informasi mengenai striker FC Volendam U21 Mauro Zijlstra. Namun saat ini PSSI masih dalam proses kajian dan belum berencana untuk memproses naturalisasinya. Selain itu, PSSI juga terus mendorong naturalisasi untuk pemain lain, yaitu Kevin Dix. Pemain berusia 27 tahun ini adalah salah satu atlet keturunan yang berkualitas. Arya Sinulinga, anggota Exco PSSI, memberikan pernyataan terkait Kevin Dix. Ia menjelaskan bahwa sudah ada komunikasi, tetapi belum ada langkah untuk naturalisasi ke dalam timnas Indonesia. Kevin Dix merupakan salah satu pemain keturunan yang memiliki prestasi gemilang. Dia pernah bermain untuk klub-klub seperti Vitesse, Fiorentina, Feyenoord, Empoli, dan FC Copenhagen. Pemain yang dilaporkan memiliki keturunan Ambon, Maluku ini juga telah meraih berbagai gelar juara, termasuk KNVB Cup. Dalam kompetisi Eropa, Kevin Dix memiliki pengalaman yang cukup baik, dengan total 17 penampilan di Liga Champions, 8 di kualifikasi Liga Champions, dan 12 di Europa League. PSSI telah menjalin komunikasi dengan Kevin Dix sejak beberapa waktu lalu, tepatnya pada akhir 2021 bersama Mes Hilgers. Namun hingga saat ini hanya Hilgers yang telah menyatakan kesediaannya untuk dinaturalisasi. Alasan Mauro Zijlstra ingin bela timnas Indonesia. Pemain keturunan Indonesia di Belanda, Mauro Zijlstra menjelaskan alasan dibalik keinginannya untuk memperkuat timnas Indonesia daripada Belanda. Ia merasa terhormat dengan energi positif yang diterimanya dari para supporter melalui media sosial meskipun ia belum resmi menjadi warga negara Indonesia. Mauro Zijlstra memiliki garis keturunan dari neneknya yang pernah tinggal di Bandung dan ayahnya juga memiliki darah campuran Indonesia dan Belanda. Striker berusia 19 tahun itu juga merasa terkesan dengan atmosfer yang diciptakan oleh para supporter saat mendukung timnas Indonesia. Ia mengungkapkan bahwa bermain di Stadion Utama Gelora Bung Karno dengan puluhan ribu penonton yang menyaksikan terasa seperti mimpi yang menjadi kenyataan. Mauro Zijlstra memiliki postur tubuh yang ideal sebagai ujung tombak timnas Indonesia.
Selain itu, Mauro juga menunjukkan ketajaman yang mengesankan saat bermain sebagai gelandang serang. Dalam 9 pertandingan, ia berhasil mencetak 12 gol dan menyumbang 5 assist, menegaskan kemampuannya untuk menjadi pengatur serangan yang efektif. Belakangan ini Mauro menjadi sorotan sebagai pemain keturunan yang akan dinaturalisasi untuk Indonesia, dan ia berpeluang menjadi pilihan yang tepat untuk mengisi posisi striker yang memerlukan peningkatan kekuatan. Jika pengecekan dokumen yang dilakukan PSSI berjalan lancar, kedatangan Mauro Zylstra ke Indonesia akan segera dilakukan. Nama baru tersebut akan dinaturalisasi untuk memperkuat timnas Indonesia. Mauro Zylstra opsi pecahkan masalah timnas Indonesia. Timnas Indonesia kini memiliki alternatif baru untuk mengatasi masalah di lini depan. Mauro Zylstra merupakan pemain diaspora Indonesia yang kini berlaga di Belanda bersama Volendam U21. Teranyar, Mauro Zylstra mengaku tengah mengurus proses naturalisasi bersama PSSI. Meski belum diketahui kapan bisa rampung, dia mengisyaratkan siap membela timnas Indonesia. Dengan kualitas dan statistik yang menjanjikan, Mauro bisa membantu memecahkan 2 masalah utama timnas Indonesia. Masalah finishing cetak gol. Mauro Zylstra dengan postur tubuh yang ideal sangat layak diandalkan sebagai striker utama. Dengan postur jangkung, kemampuan dribble yang baik, tembakan akurat, dan keahlian mencari posisi, Mauro akan menjadi ancaman serius bagi pertahanan lawan. Masalah mental lini depan. Selain kemampuan teknis, Mauro juga memiliki mental yang kuat dan berani mengambil risiko. Keberanian ini terlihat dari keputusan kariernya seperti meninggalkan NEC Nijmegen untuk bergabung dengan Volendam demi peluang debut di tim senior. Saat ketinggalan, mentalitas lini depan terkadang diperlukan dan Mauro punya hal tersebut yang bisa membuat timnas Indonesia makin kuat.